Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priliani Fitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya yaitu tujuan teks eksposisi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang ke-1 yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis adalah gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen si penulis. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat adalah salah satu penguat dari pendapat serta argumen yang ditunjang oleh fakta. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ini ada 7. Yang ke-1, gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan natural. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Dan yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Selanjutnya yaitu perbedaan fakta dan opini. Dalam menyampaikan pendapat, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang mengungkap keadaan yang sebenarnya berdasarkan kenyataan yang ada. Fakta biasanya disertai dengan data-data dan bukti, antara lain waktu, seperti tanggal, hari, bulan, dan tahun. Lalu ada tempat, grafik, tabel, gambar, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti. Sedangkan opini adalah ide, pendapat, dan gagasan dari seseorang terhadap suatu topik atau masalah yang faktual. Dalam opini, memuat subjektivitas dari penulis mengenai permasalahan yang diangkat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini ada 2. Yang ke-1 yaitu gagasan atau ide. Biasanya, gagasan atau ide ini berupa pernyataan, komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua yaitu fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada 6. Yang ke-1 yaitu menggunakan kata ganti atau promina. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata leksikal tertentu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas.
Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan formal. Dan yang keenam, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ini ada 8. Yang ke-1 yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi ini menerangkan dengan cara mengilustrasikan ataupun menggambarkan suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini menerangkan suatu objek maupun fenomena yang berfokus pada ciri atau karakteristik tertentu. Yang ketiga, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita ini menerangkan serangkaian fenomena maupun kejadian tertentu. Yang keempat, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses menerangkan proses atau berbagai tahap untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan ini menerangkan suatu pertentangan. Yang keenam, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini menerangkan suatu ide dengan cara membandingkan sesuatu. Yang ketujuh, teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi ini menerangkan pembagian atau pengelompokan ke dalam kelompok atau kategori tertentu. Dan yang kedelapan, teks eksposisi analisis. Teks jenis analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi gagasan utama menjadi persub bagian, kemudian dikembangkan dengan cara berurutan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.